Di situ masih ada Abu Jahal. Di situ masih ada Utbah, Syaibah dan para pembesar yang lainnya yang belum ada mati lagi dalam peperangan, karena memang perang Badar ini perang pertama. Maka majulah Utbah bin Rabi'ah. Datang orang-orang Al-Ansar. Utbah mengatakan, kami tak ada urusan dengan kalian, enggak kelas, enggak level kami kalian. Begitulah kira-kira bahasanya, memang karena merasa mereka itu lebih tinggi. Enggak ada urusan kami dengan kalian, enggak level lah kalian ini. Ya. Sehingga Rasulullah SAW pun meminta kepada Al-Ansar jangan. Maka Rasulullah mengutus semuanya kerabat. Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, Ubaidah ibnu Al-Harith ibnu Abdul Muttalib, Ubaidah ibnu Al-Harith ibnu Abdul Muttalib, lalu kemudian Ali bin Abi Talib. Semuanya kerabat Rasulullah SAW. Hamzah paman, Ubaidah ibnu Al-Harith itu sepupu, Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib sepupu, dekat kan, kerabat. Untuk apa? Bertempur, bukan untuk duduk di salah satu instansi, bukan sebagai kepala, bukan, tetapi untuk bertempur, untuk berperang. Maka Utbah bin Rabi'ah maju berhadapan dengan Utbah ini, berhadapan dengan Ubaidah ibnul Harith. Terjadi pertempuran, terluka Ubaidah, terluka juga Utbah, yang akhirnya Bapak Ibu saya muliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun ini nanti ini, saya mulai dulu dengan Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib berhadapan dengan Syaibah, 2 pukulan saja selesai. Hamzah yang dihadapi, Pak ya. Lalu kemudian Ali bin Abi Talib berhadapan dengan Walid bin Utbah, anaknya Utbah. Sekali pukul selesai. Tidak perlu waktu untuk menyelesaikan. Walid bin Utbah bin Rabi'ah. Artinya cepatlah. Tentang sirah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan lanjutkan tentang khalifah yang keempat, Al-Khalifatur Rabi' Amirul Mu'minin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Pada malam yang mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan ini, saya akan menyampaikan tentang Ali bin Abi Talib dalam medan perjuangan atau medan peperangan. Saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama hijrah, ya. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Mekah, salah, dari Mekah ke kota Madinah. Saya ingin mengajak konsentrasi Bapak Ibu. Saya sebut Mekah, diam aja nampaknya. Perjalanan hijrah dari Mekah ke kota Madinah, ada amanah yang itu berat, diemban oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu atas permintaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Tidur di atas tempat tidur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu. Yang kedua, mengembalikan titipan-titipan yang dititipkan oleh orang-orang Quraisy kepada Nabi Muhammad, kembalikan kepada pemiliknya yang menitipkan. Jadi ada 2 pesan. Pesan pertama saja sudah berat itu. Apakah hidup atau mati kan? Karena tidur di atas tempat tidur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana orang-orang kafir Quraisy atas usulan dari bapaknya kebodohan, bahasa Arabnya Abu Jahal, membunuh Nabi Muhammad melalui tangan pemuda-pemuda hebat yang menggunakan pedang dari setiap kabilah. Nah, itu aja udah berat. Selamat atau tidak ini? Apalagi mengembalikan titipan, ya kan? Kalau mati lah, lewatlah titipan itu. Namun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan kepada Ali bin Abi Talib semacam selimut hijau yang kata Imam Ali radhiyallahu anhu
tidaklah saya merasa tidur paling enak kecuali saat itulah. Bayangkan Bapak Ibu, kondisi akan dicincang kan. Tapi pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidur di situ dan kembalikan. Itu kata Imam Ali radhiyallahu anhu, tidur yang paling enaklah saya rasakan pada waktu itu. Apa pesannya Bapak Ibu? Sesungguhnya melakukan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beratkah dia ataupun ringankah dia, itu akan membuat kenyamanan diri. Ya kan? Ini kan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berat itu, nyawa tanggungannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala membuat kenyamanan, ketentraman, keamanan pada Imam Ali radhiyallahu anhu. Pergi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk di situ Abu Jahal dan orang-orang yang mengelilingi rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata yang ditemukan bukanlah Nabi Muhammad, namun yang ditemukan Ali bin Abi Thalib. Oi, bukan Nabi Muhammad ternyata. Mana Nabi Muhammad? Mereka tak katakan Nabi, saya saja yang mengatakan. Mana Muhammad? Meneketehe, mana aku tahu? Mana aku tahu? Masa aku mengetahui perjalanannya? Enggak tahu saya. Ya, akibat itu mendapat risikolah. Ya, Ali bin Abi Thalib tentu dipukul, tapi itu tidak menjadi masalah bagi Ali bin Abi Thalib yang ketika itu kalau kita hitung umurnya sekitar masuk Islam umur 10 tahun. Rasulullah hijrah setelah 13 tahun di kota Mekah. Berarti umur Ali bin Abi Thalib ketika itu 23 tahun, yang masih kuat. Kalau di pemain bola itu umur-umur yang bisa lari pulang pergi itu. Tapi kalau udah umur 50 pulang tak pergi, ataupun pergi tak pulang. Jadi tidak menjadi masalah bagi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Perintah pertama dilakukan, selesai. Perintah yang kedua mengembalikan segala titipan yang dititipkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasa kita amanah. Amanah yang dititipkan kepada Nabi Muhammad, Rasulullah pintahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan kepada pemiliknya satu persatu. Dan itu berhasil dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Lalu kemudian melakukan perjalanan hijrah. Yang perjalanan hijrah ini, dalam riwayat itu saya baca, Imam Ali radhiyallahu anhu melakukannya di malam hari dengan berjalan kaki. Ya, bayangkan Bapak Ibu dari Mekah sampai kampung Bani Amr bin Auf yang di situ dibangun Masjid Quba. Cukup jauh kan? Naik bis aja berapa jam? 3 sampai 4 jam kan begitu. Sekitar 500 km kalau saya tidak salah, Mekah Madinah. Kalau tak percaya coba ukur nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu perjuangan yang pertama, perjalanan hijrah dari Mekah ke kota Madinah yang menghadapi juga ujian. Saat berada di kota Madinah pada tahun kedua, ini peperangan lagi. Imam Ali radhiyallahu anhu di medan peperangan. Saat perang Badar, semua kita mengetahui dan saya sudah menyampaikan bagaimana ketimpangan kekuatan dari sisi akal manusia, bukan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketimpangan dari jumlah, dari peralatan, dari tunggangan, bahkan dari bekal makanan. Kafir Quraisy 950 sampai dengan 1000, kudanya ada sekitar 200, ontanya ada sekitar 1000. Sementara Rasulullah SAW dan para sahabat tujuannya bukan berperang. Kalau kafir Quraisy ini perang, tapi Rasulullah kan awalnya hanya mencegat kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan yang ketika itu membawa 1000 ekor onta dengan barang-barang yang dibawanya. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ketimpangan jumlah peralatan. Ya, kuda hanya 2 saja Rasulullah ketika itu punya dengan para sahabat, dan yang menungganginya Zubair Ibn Awam dan seorang sahabat lagi Al-Aswad, Amru bin Miqdad bin Amru atau Miqdad bin Aswad. Jadi timpang kan? Namun kedekatan diri pada Allah Subhanahu wa taala membuat para sahabat yang dipimpin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuat. Saya tidak berbicara tentang itu, tapi kita bicara tentang Imam Ali radhiyallahu anhu di perang Badar ini.
Dulu di masa Rasulullah SAW sebelum berkecamuk perang, maka ada istilahnya 1 lawan 1. Siapa yang dipilih oleh Rasulullah SAW semula, orang-orang kafir Quraisy ini ketika datang, di situ masih ada Abu Jahal, di situ masih ada Utbah, Syaibah, dan para pembesar yang lainnya yang belum ada mati lagi dalam peperangan, karena memang perang Badar ini perang pertama. Maka majulah Utbah bin Rabi'ah. Datang orang-orang Al-Ansar, Utbah mengatakan, kami tak ada urusan dengan kalian, enggak kelas, enggak level kami kalian. Begitulah kira-kira bahasanya, memang karena merasa mereka itu lebih tinggi. Enggak ada urusan kami dengan kalian, enggak level lah kalian ini. Ya. Sehingga Rasulullah SAW pun meminta kepada Al-Ansar, jangan. Maka Rasulullah mengutus semuanya kerabat. Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, Ubaidah ibnu Al-Harith ibnu Abdul Muttalib, Ubaidah ibnu Al-Harith ibnu Abdul Muttalib, lalu kemudian Ali bin Abi Talib. Semuanya kerabat Rasulullah SAW. Hamzah paman, Ubaidah ibnu Al-Harith itu sepupu, Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib sepupu, dekat kan, kerabat. Untuk apa? Bertempur, bukan untuk duduk di salah satu instansi, bukan sebagai kepala, bukan, tetapi untuk bertempur, untuk berperang. Maka Utbah bin Rabi'ah maju, berhadapan dengan Utbah ini berhadapan dengan Ubaidah ibnul Harith. Terjadi pertempuran, terluka Ubaidah, terluka juga Utbah, yang akhirnya Bapak Ibu saya muliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun ini nanti ini, saya mulai dulu dengan Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib berhadapan dengan Syaibah, 2 pukulan saja selesai. Hamzah yang dihadapi, Pak ya. Lalu kemudian Ali bin Abi Talib berhadapan dengan Walid bin Utbah, anaknya Utbah. Sekali pukul selesai. Tidak perlu waktu untuk menyelesaikan. Walid bin Utbah bin Rabi'ah, artinya cepatlah. Kemudian yang terakhir itu adalah Utbah bin Rabi'ah berhadapan dengan Ubaidah ibnul Harith ibnu Abdul Muttalib. Itu agak imbang. Yang Utbah terluka, yang Ubaidah juga terluka. Utbah akhirnya mati. Sementara Ubaidah maksud saya, Ubaidah ibnu Al-Harith ibnu Abdul Muttalib terluka. Karena lukanya ini, ia nanti akhirnya syahid. Jadi ketika luka, Ubaidah ibnu Al-Harith belum lagi syahid, menyampaikan kepada Rasulullah SAW, apakah saya syahid? Dengan terluka itu Pak, nanti terluka kemudian meninggal, apakah saya syahid? Kan ada orang yang berperang mati di tempat. Nah ini terluka. Maka Ubaidah bertanya kepada Rasulullah, apakah saya nanti jika saya wafat saya syahid? Kata Rasulullah SAW, engkau syahid jika wafat. Maka Ubaidah ibnu Al-Harith sepupu Rasulullah SAW wafat. Sementara Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dan juga Hamzah menang dan berhasil membunuh 2 orang pembesar kafir Quraisy. Lalu Rasulullah memerintahkan kepada Ali bin Abi Talib untuk memegang liwak, panji yang tertulis La ilaha illallah. Luar biasanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, biasanya memegang ininya hanya memberi isyarat saja. Memberi isyarat sini, sini, enggak. Imam Ali radhiyallahu anhu tangan kirinya dipegang panji, tangan kanannya memegang pedang. Sambil naik kuda. Awak naik kuda pegang talinya saja masih jatuh. Nah, ini pegang panji di sebelah kiri, pedang di sebelah kanan. Itulah kehebatan daripada sahabat Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu yang diminta oleh Rasulullah untuk memegang panji sebagai komandan dalam perang Badar. Kita tahu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala perang Badar ini dimenangkan oleh umat Islam atas kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun ketiga terjadi perang Uhud. Nah, pada perang Uhud ini juga memperlihatkan kehebatan
khalifah yang keempat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Perang Uhud terjadi dengan jumlah orang-orang kafir Quraisy 3.000. Gitu ya Bapak Ibu ya. Sementara kalangan umat Islam jumlahnya 1.000. Di perjalanan mundur 300 orang, sisa 700 yang akan berhadapan dengan tetap 3.000. Maka pesan Rasulullah SAW kepada para pemanah, jangan turun baik dalam keadaan menang ataupun dalam keadaan kalah. Itu pesan Rasulullah SAW, perintah Rasulullah, jangan turun dalam keadaan menang ataupun kalah. Ketika berkecamuk perang pada perang Uhud ini, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam riwayat dikatakan ada 19 besatan pedang dan tusukan panah. 19. Banyak nak tu Bu? Kita mungkin satu dah lewat mungkin. 19 dalam perang Uhud tersebut. Terjadi kesalahan di mana orang-orang yang diperintahkan Rasulullah sebagai pemanah di Bukit Ainain atau Bukit Pemanah jangan turun, ternyata mereka melihat nampaknya sudah menang ini, maka mereka pun turun. 40 dari 50, 10 saja yang berada di Bukit Ainain atau Bukit Pemanah. Khalid bin Walid yang saat itu bersama kafir Quraisy memperhatikan bukit itu sudah tak ada orang, hanya 10. Maka dia pun berteriak dengan mengatakan, U'lu Hubal, maha tinggi berhala yang namanya Hubal. Kalau kita menyebut Allahu Ta'ala, kalau orang kafir dulu mengatakan U'lu Hubal, Hubal itu nama berhala. U'lu, maha agung Tuhan berhala yang bernama Hubal. Saat itu Abu Sufyan dan pasukan mendengar ini dan kemudian balik. Khalid bin Walid naik ke bukit tersebut dan membunuh semua yang ada di atas Bukit Ainain, para pemanah. Terjadilah kekacauan dalam pasukan Rasulullah SAW. Ada yang kembali ke Madinah, sebagian tetap bertahan. Di antaranya adalah khalifah yang keempat ini adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sempat terpojok Rasulullah SAW, giginya ada yang pecah, kemudian pipi terkena tameng penutup muka ini, pecahannya menusuk pipi Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan syujja ra'suhu, syujja itu terpukul, luka, menetes darah dan membasahi wajah Nabi Muhammad SAW. Begitu perjuangan Nabi kita Bapak Ibu. Lalu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kemudian membawa air, tetap mempertahankan Nabi Muhammad, menjaga, membela Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad terjatuh, dilempar oleh Ibnu Qami'ah, akan berdiri sulit. Kemudian Ali bin Abi Thalib berusaha untuk membangkitkan dan membangunkan Nabi besar Muhammad SAW, terus dibela hingga akhirnya Fatimah radhiyallahu anha dengan air yang disiramkan oleh Ali bin Abi Thalib ke wajah Rasulullah yang penuh dengan darah. Di setiap disiram, luka itu disiramkan air, darah itu ngocor Bapak Ibu ya. Kemudian diusap oleh Fatimah radhiyallahu anha. Begitu peran Ali bin Abi Thalib pada perang Uhud, yang akhirnya umat Islam ketika itu tidak menang, tidak kalah. Orang kafir Quraisy tidak menang juga tidak kalah. Jadi kalau kita bahasakan draw lah. Kalau perang Badar kalah mereka kan, di perang Uhud draw. Ya, jangan kita sebut perang Uhud itu kalah. Kalaupun disebut kalah sementara, karena sudahnya ada Hamra'u al-Asad. Dan Ali bin Abi Thalib membela, menjaga Nabi kita Muhammad SAW dengan perjuangan yang saya sampaikan tadi, 19 sayatan pedang, bahkan tusukan panah mengenai jasad daripada Imam Ali radhiyallahu anhu. Itu tahun ketiga. Rasulullah kembali ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah, pedang yang dimiliki oleh Imam Ali radhiyallahu anhu, nama pedangnya Dzulfaqqar. Nama pedangnya Dzulfaqqar. Bapak Ibu, yang terlewat pada Bapak Ibu sekalian tentang pedang Imam Ali itu seperti apa? Yang pernah Bapak dengar atau Ibu pernah
Dengar juga. Seperti apa pedangnya? Dengan 2 ujung. Kalau Bapak dalami lagi, ternyata salah. Pedang yang punya 2 ujung ini milik seseorang yang membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Yahudi. Sementara nama pedang Imam Ali radhiyallahu anhu, dan itu masih ada di museum, nama pedangnya Dzulfaqar. Kenapa disebut dengan Dzulfaqar? Bapak Ibu, punggung kita yang belakang, tulang belakang itu namanya Al-Amud Al-Faqari. Al-Amud Al-Faqari yang belakang kita ini, Pak. Kenapa seseorang yang tak bisa bekerja, tak bisa menghasilkan, tak punya apa-apa, kalau tak diberi bantuan mati dia, ya, disebut dengan fakir. Karena tulang rusuknya dah tak bisa berbuat apa-apa lagi. Seseorang jika kena tulang rusuknya ini, selesai. Mau tegak susah, karena ada istilah saraf kejepit ya Bapak Ibu. Saraf kejepit itu di setiap celahnya atau satu celah saja. Di punggung kita itu, kalau ada urat kejepit di salah satunya kan, sepanjang itu, satu aja kena. Oh, ndema. Bagaimana kena semuanya? Kenapa disebut pedang Al-Imam Ali Dzulfaqar? Karena di pedangnya itu ada seperti rusuk ini, Pak. Apa namanya, Pak? Tulang punggung nih. Garis begitu. Nanti silahkan cari. Pedang Dzulfaqar milik Imam Ali radhiyallahu anhu. Seperti itu dia. Di tengah-tengah pedangnya itu seperti tulang belakang ini. Ketika Imam Ali radhiyallahu anhu selesai perang Uhud ini kembali ke rumah, lalu menyampaikan kepada istri beliau yang mulia radhiyallahu anha Fatimah untuk mencucinya dari darah peperangan Uhud itu. Ketika dilihat oleh Imam Ali radhiyallahu anhu, laqad samada as-saif. Pedang ini kokoh betul. Karena Khalid bin Walid ketika Muslim ikut dalam peperangan itu, berapa pedang yang digunakan dalam perang, satu perang itu sampai 9. Imam Ali radhiyallahu anhu dengan satu pedang, hebat sekali pedangnya itu, kuat betul. Ya, maka Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan laqad samada hadzal saif. Sungguh kuat betul lah ini pedang ini. Maka sampai sekarang pedang itu ada, bukan yang 2 mata itu, Pak ya. 2 mata itu kalau kita dalami pembunuhan yang dilakukan oleh seorang pengkhianat, seorang Yahudi juga yang membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, itu dia seperti itu, dia punya 2. Baik. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selesai perang Uhud, masuk tahun ke-5. Terjadi satu perang yang disebut dengan perang Khandaq. Bagaimana peran daripada Ali bin Abi Thalib pada perang Khandaq ini? Perang Khandaq terjadi atas hasutan Yahudi Bani An-Nadir atau Bani Nudair. Bani Nadir kita menyebutnya. Jadi Bani Nadir kan pernah diusir, bukan pernah diusir lagi, dah diusir. Atas pengkhianatan yang akan mereka lakukan, menjatuhkan batu ke atas kepala Nabi Muhammad, kan begitu. Mereka diusirnya, ada yang pergi ke Syam, ada yang pergi ke Khaybar. Huyai bin Akhtab, Salam bin Nishkam, Salam bin Abil Huqaiq, Kinanah bin Abil Huqaiq. Namanya nama-nama Arab itu, Pak. Ada namanya Ka'ab bin Ashraf, ada namanya Marhab, nama-nama Arab. Mereka bisa berbahasa Arab, tapi mereka juga punya bahasa mereka. Suryaniyah nama bahasanya. Ya Pak ya, mereka bisa berbahasa Arab, namun ketika bersama mereka itu bisa bahasa di kalangan mereka, bahasa kaumnya. Istilahnya kita kalau di sini ini di Pekanbaru, kalau belanja di toko apa Pak? Toko listrik itu. Biasanya toko listrik yang jual siapa? Paham lah Bapak Ibu ya? Nah, kita tanya berapa ini harganya. Dia kadang ngobrol sama-samanya. Kita nggak paham itu kan. Orang Yahudi di masa itu paham bahasa Arab, bisa berbahasa Arab, sehingga nama-nama mereka pun nama-nama bahasa Arab. Tapi mereka sendiri di antara mereka punya bahasa mereka, disebut dengan bahasa Suryaniyah. Rasulullah pernah menyampaikan kepada Zaid bin Thabit, wahai Zaid, pelajari agama, bahasa maksud saya, bahasa Yahudi.
Sesungguhnya orang yang mempelajari bahasa satu kaum, dia akan jauh dari usaha untuk menyakiti dirinya. Jadi berguna juga tuh Pak. Ya kan? Kita tahu bahasa tertentu. Nah, Bapak Ibu sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, pada perang Khandaq ini hasutan daripada orang-orang Yahudi yang diusir dari Bani Nadir itu ke Khaybar, dia menghasut Arab Quraisy. Dia menghasut Arab yang kafir. Ya, 4.000 dari Quraisy, 6.000 dari Ghatafan. Siapa yang menghasut? Yahudi Bani Nadir yang tinggal di Khaybar karena udah diusir. Kepada orang-orang kafir Quraisy mereka katakan Tuhan kalian lebih baik daripada Tuhan Muhammad. Kepada Ghatafan disampaikan kalian kami tawari 1 tahun panen tempat kami untuk kalian. Aman kan? Tapi serang Mekah dan Madinah. Nah, Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa taala, 10.000 pasukan. Saya tak mengulang ini karena kita sudah membahas itu. 10.000 pasukan ini mengepung kota Madinah. Jadi kota Madinah ini secara geografis, secara tempat itu sebelah utara dan barat memang sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena perbukitan hitam itu. Ya. Sementara di selatan ada Yahudi Bani Quraidah. Mau tidak mau mereka itu menyerang dari utara. Ya kan? Quraidah berada di sebelah selatan yang di situ pertanian. Tapi Quraidah ini ada perjanjian damai dengan Rasulullah SAW. Nggak boleh membantu musuh. Tapi dalam perjalanan waktu kan mereka berkhianat, ya, pengkhianatan militer namanya, sehingga mereka dihukum mati oleh Rasulullah SAW. Jadi mau tidak mau dari utara dibangunlah Khandaq, parit. Yang mana parit itu lebarnya ya itu sekitar 6 meter. Jadi kuda kalaupun lewat juga. Lewat maksudnya masuk ke dalam. Sementara dalamnya sekitar 2 meter. Sekitar 2 meter begitulah menurut riwayat. Jadi Bapak Ibu sekalian maka Allah Subhanahu wa taala, ketika Quraisy sampai, Ghatafan sampai, mereka melihat, oh, ini sesuatu yang baru ini. Karena di kalangan Arab belum ada lagi buat parit. Karena memang itu adalah usulan daripada Salman Al-Farisi. Namun mereka berusaha untuk mencari celah dari kalangan kafir yang akan menyerang Rasulullah SAW kota Madinah. Itu ada yang memberanikan diri untuk melewati salah satu area dari parit tersebut sehingga menunggu di seberangnya untuk kemudian membuat semacam tali ataupun jembatan. Akhirnya ada yang masuk. Ada seseorang yang dikenal kesatria di kalangan orang-orang Arab, bukan lagi Quraisy. Senior. Jika disebut namanya tak ada orang yang tak tahu tentang kesatriaannya, tentang kehebatannya dalam bertikai, berperang, menggunakan pedang, menggunakan anak panah, menggunakan kuda, menggunakan tombak. Hebat betul lah dia. Namanya adalah Amru ibnu Wud. Jadi berhasil melewati Khandaq tersebut dan kemudian ia teriak menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, hal min mubaris, apakah ada di kalangan kalian yang akan berhadapan dengan saya 1 lawan 1? Para sahabat diam, Pak. Ketika Rasulullah mengatakan hal min mubaris, ada di antara kalian yang akan berhadapan dengan Amr bin Wud, para sahabat diam. Al-Khulafa Ar-Rasyidun diam. Masih diam ya Pak ya. Karena baru mengatakan siapa di antara kalian yang ingin berhadapan dengan saya 1 lawan 1. Nggak ada jawaban. Amr bin Wud berusaha membuat orang yang mendengar itu emosi. Dia katakan dengan cemooh, saya dengar kalian kalau mati itu masuk surga. Saya sediakan surga untuk kalian. Dan katanya dengan pedang kalian saya masuk neraka. Ayo. Sudah mulai cemooh itu Pak. Katanya kalian mati masuk surga, ayolah. Imam Ali radhiyallahu anhu tidak tahan Pak. Ya Rasulullah, saya yang berhadapan dengan Amr. Karena yang lain diam. Karena Imam Ali radhiyallahu anhu itu tahun ke-5. Berarti umur Imam Ali radhiyallahu anhu ketika hijrah itu 23 tambah 5 sekitar 28 tahun, masih muda-mudanya. Ada Abu Bakar radhiyallahu anhu, ada Umar radhiyallahu anhu, ada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Zubair bin Awam. Oh, banyak para sahabat-sahabat yang juga kaliber dalam pertempuran.
Rasulullah menyampaikan siapa yang berhadapan dengan dia. Imam Ali mengatakan, ya Rasulullah, ana. Saya akan menghadapi Amr ibn Wud. Kata Rasulullah SAW, karena Amr ibn Wud ini memang dikenal oleh Arab, dikenal oleh Quraisy, orang yang luar biasa. Kata Rasulullah, ya Ali, innahu Amru. Wahai Ali, dia itu Amr bin Wud. Nanti dulu, jangan. Amr bin Wud membuat para sahabat Rasulullah SAW bagaimana supaya emosi panas. Mana dari kalangan kalian? Katanya dengan pedang kalian saya masuk neraka dan dengan pedang saya kalian masuk surga. Ayolah. Imam Ali radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, biarkan saya yang berhadapan dengan dia. Kata Rasulullah, dia itu Amr bin Wud, wahai Ali. Tak sembarang orang, dia itu Amr bin Wud, senior yang sudah dikenal, jam terbangnya tinggi. Sementara Imam Ali radhiyallahu anhu secara perang baru perang Badar dan perang Uhud baru 2. Ini Amr bin Wud. Jadi di kalangan kafir Quraisy, Amr bin Wud ini top of the top lah. Tak ada yang bisa nyaingi. Ternyata Imam Ali radhiyallahu anhu, saya Rasulullah. Ali, gitulah bahasanya Pak ya. Ali, ini Amr bin Wud. Kenapa dengan Amr bin Wud? Saya akan berhadapan dengan dia, ya Rasulullah. Taqaddam, kata Rasulullah, majulah kalau begitu. Sambil Rasulullah berdoa. Ya Rasulullah tetap berdoa. Keberanian yang luar biasa yang nanti kita perlihatkan dalam sejarah ini, satu pertemuan satu lawan satu yang cukup luar biasa. Karena sosok yang baru ikut dalam 2 perang berhadapan dengan sosok yang senior, jam terbangnya tinggi dalam peperangan dan dikenal oleh orang-orang Arab. Imam Ali radhiyallahu anhu kemudian menjumpai Amr bin Wud. Imam Ali jalan, Amr bin Wud di atas kudanya. Oh, bayangkan Bapak Ibu, kita bayangkan kondisi seperti itu tuh luar biasa. Lalu Imam Ali radhiyallahu anhu menyampaikan kepada Amr bin Wud, wahai Amr bin Wud, sesungguhnya engkau adalah orang yang ketika dihadapkan dengan 2 hal, engkau akan memilih salah satunya. Iya, saya adalah seseorang yang jika diminta kepada saya untuk milih salah satu daripada 2, saya akan pilih satunya. Baik, saya akan berikan kepada engkau 2 pilihan. Pertama, engkau beriman kepada Allah dan Rasulullah. Kira-kira Amr bin Wud nerima tidak ini Pak? Tambah marah lah dia. Kalau engkau tidak menerima yang ini, Amr bin Wud tak mau menerima. Enggak, saya tidak mau menerima. Kalau begitu pilihan yang kedua, An-Nizal, turun kita berperang, tempur kita berdua. Amr bin Wud mengatakan, sepanjang hidup saya tak ada orang yang memberi pilihan pada yang kedua ini. Dalam masa hidup saya enggak pernah dihadapkan dengan 2 pilihan, salah satu pilihannya itu adalah bertempur. Enggak ada, karena enggak ada orang yang berani. Imam Ali radhiyallahu anhu berani. Maka Amr bin Wud bertanya, kamu siapa? Mau tahu atau apa? Mau tahu benar atau mau tahu saja? Nah, enggak lah, itu kita aja itu. Saya Ali. Kata Amr bin Wud, mikir dia, Ali mana ya? Ali ini yang dia tahu, karena Ali bin apa enggak disebut. Ali siapa? Ali bin Abi Thalib. Abu Thalib kawan saya itu. Enggak maulah. Saya tidak akan mau menumpahkan darah engkau. Kau Ali, masih muda. Enggak ada yang lain yang lebih tua dari engkau. Gitulah Pak. Tambah kesal gitu ya. Enggak ada orang lain yang diutus selain engkau nih. Kata Imam Ali radhiyallahu anhu, saya orang yang lebih rendah kedudukannya. Itu tawadhu daripada Imam Ali radhiyallahu anhu. Kata Amr bin Wud, saya tidak akan mau untuk menjatuhkan engkau dan meneteskan darah dari jasadmu. Enggak mau saya. Akroh. Saya enggak suka.
Apalagi bapakmu adalah teman saya, nggak mau saya. Kata Imam Ali radhiyallahu anhu, saya suka untuk memerangimu dan meneteskan darahmu. Ngamuklah Amr bin Wud, Pak. Marah Amr bin Wud ini, turun dia dari kudanya, emosi. Anak kecil melawan awak pula, gitu mungkin bahasanya, Pak. Ini baru, itu kesombongan seperti inilah yang akhirnya terjadilah pertempuran itu dengan pedang. Saking serunya, Bapak Ibu yang melihat Allah Subhanahu wa taala, debu-debu, karena memang di padang pasir, debu-debu itu terangkat, para sahabat tak melihat lagi, orang-orang kafir tak melihat lagi mana yang Ali bin Abi Thalib, mana yang Amr bin Wud. Tak nampak lagi. Hampir sejam pertempuran itu terjadi antara Amr bin Wud dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lalu terdengar suara Allahu Akbar. Imam Ali menang. Amr bin Wud mati. Orang-orang kafir Quraisy down. Amr bin Wud mati. Mati lawak nih. Bahasa kita kali itu, Pak ya. Amr bin Wud mati oleh Imam Ali radhiyallahu anhu. Para sahabat senang sudah. Karena mendengar takbir Allahu Akbar, tak mungkin Amr bin Wud takbir. Ya, kalau takbir berarti dia sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saat itu membuat downlah orang-orang kafir Quraisy atas apa yang terjadi pada Amr bin Wud yang dilakukan oleh Imam Ali radhiyallahu anhu. Luar biasa. Selama sebulan pengepungan tersebut di perang Khandaq ini, hingga Allah Subhanahu wa taala mengutus tentara yang tidak dalam bentuk manusia, tapi tentara yang disebut dengan angin, ya, di atas musuh, di bawah musuh. Itu maksudnya di utara itu 10.000, di selatan ada Yahudi Bani Quraidah. Nah, begitu Allah menggambarkan suasana perang Khandaq. Ketika Amr bin Wud ini mati, masuk dia ke dalam parit tersebut, yang tadi berada di seberang kabur. Amr bin Wud aja mati, bagaimana saya nanti nih? Kabur mereka. Karena jasad daripada Amr bin Wud menurut mereka itu sangat berharga, Amr bin Wud, sehingga mereka menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, izinkan kami mengambil jasad Amr bin Wud sebagai imbalannya 10.000 dinar. Kan begitu jasadnya aja, Pak, yang udah mati nih, jasad mayitnya aja itu disampaikan sebagai penggantinya 10.000 dinar. Kata Rasulullah, kami tidak mengambil harta dari orang yang mati. Ambillah kalian nih. Apalah mayat busuk ini. Itu bahasa saya, bukan bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lala kafir mati dalam keadaan kafir, terpuruk pula di parit itu. Hina kalilah Amr bin Wud itu atas izin Allah Subhanahu wa taala melalui Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, itu pada perang Khandaq yang terjadi pada tahun ke-5. Masih ada waktu? Masih sedikit lagi ya. Pada tahun ke-6 terjadi perjanjian Hudaybiyah. Ketika beberapa orang kafir Quraisy diutus menyampaikan kepada Rasulullah, tujuan kalian datang ke sini apa? Kata Rasulullah, kami mau umrah. Datang lagi, kami mau umrah. Datang lagi, kami mau umrah. Bukan mau perang, tidak boleh. Akhirnya orang kafir Quraisy mengutus Suhail bin Amru. Ketika Rasulullah melihat Suhail bin Amru, kata Rasulullah, sahhalallahu alaikum, Allah memberi kemudahan bagi kalian. Kepada para sahabat yang ketika itu berjumlah sekitar 1.400 atau 1.500. Nah, Bapak Ibu yang melihat Allah Subhanahu wa taala, berbincanglah dalam perjanjian Rasulullah dengan Suhail bin Amru. Kesepakatannya adalah gencatan senjata 10 tahun. Orang yang murtad dari kalangan Madinah ke Mekah maka tidak dikembalikan. Orang Mekah ke Madinah harus dikembalikan. Nah, enak dinyo aja, Pak. Orang Madinah ke Mekah tidak boleh dikembalikan. Orang Mekah ke Madinah harus dikembalikan. Oke, selesai, tulis. Nah, saat tulisan inilah berperan Imam Ali radhiyallahu anhu sebagai penulis, notulen, menunjukkan bahwa Imam Ali radhiyallahu anhu orang yang pintar, tahu menulis, tahu membaca. Di masa itu sangat luar biasa. Maka mulailah ditulis. Apa yang tulis ya Rasulullah? Tulis Bismillahirrahmanirrahim. Tulis sama Imam Ali radhiyallahu anhu, Bismillahirrahmanirrahim. Kata Suhail bin Amru, la na'rifur rahman walar rahim. Kami tak mengenal ar-Rahman. Tak ada di kami itu nama Tuhan kami Rahman doh.
Rahim tak ada pula tu dah. Jangan tulis itu. Terus tulis apa? Bismikallahumma. Kata Rasulullah, wahai Ali, hapus tulisan Ar-Rahman Ar-Rahim, ganti Bismikallahumma. Enggak mau saya Rasulullah. Masa saya hapus nama Allah Subhanahu wa taala? Saya enggak mau. Ini anak muda kan begitu, Pak. Enggak mau dia. Tapi Rasulullah kan melihat substansi. Bismikallahumma dengan nama Allah. Dengan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Secara substansi itu enggak mempengaruhi kan? Tapi namanya anak muda itu, enggak ya Rasulullah, saya enggak mau menghapus. Maka ditunjukkan oleh Imam Ali. Mana yang Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini ya Rasulullah. Dihapus oleh tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian yang kedua, hadza ma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza ma qada Muhammad Rasulillah. Ini yang dijanjikan oleh Muhammad Rasulullah. Kata Suhail bin Amru, kalau engkau Rasulullah, kami sudah mengikuti engkau. Kami tak mengakui engkau sebagai Rasulullah. Yang kami tahu engkau itu adalah Muhammad ibnu Abdullah. Kami tak mau kalau itu tulisan Rasulullah. Kami tak jadilah janji ini. Tak jadilah perjanjian ini. Rasulullah katakan kepada Imam Ali, ya Ali, imsah, hapus. Hapus Rasulullah. Kata Imam Ali radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Saya tidak akan mau menghapusnya. Rasulullah katakan, ana Rasulullah. Saya adalah Rasulullah walaupun kalian tidak mempercayai saya. Imam Ali diminta hapus, Imam Ali enggak mau. Karena engkau Rasulullah, nak mau saya hapus. Kata Rasulullah, mana yang tulisan Rasulullah? Ini ditunjukkanlah, dihapus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditulis hadza ma qada Muhammadun ibnu Abdullah. Atau dalam riwayat lain hadza ma ahada alaihi Muhammad ibnu Abdullah. Baru tenang Suhail bin Amru. Bapak Ibu sekalian, milikah Allah Subhanahu